That testimony concerned in part a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa dompet atau uang belanja bulanan tuh kayak lagi dipermainkan sama sesuatu yang nggak kelihatan? Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang super menarik. Sumber kita menggambarkan situasi ekonomi dan geopolitik dunia saat ini tuh ibarat sebuah pertandingan catur tingkat tinggi. Dan yang paling penting buat kita nih, kita bakal ngelihat gimana setiap langkah pion di Washington atau Dubai pada akhirnya jadi efek domino yang langsung menghantam ekonomi lokal kita di Indonesia. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal bongkar strategi di balik layar ini langkah demi langkah. Biar gampang ngikutinnya, ini nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngelihat manuver strategi di dalam Bank Sentral Amerika. Kedua, kita terbang ke Timur Tengah buat bahas langkah geopolitik kejutan dari Uni Emirat Arab. Ketiga, kita bedah krisis inflasi buat paham kenapa harga-harga pada naik. Dan terakhir, kita satuin semua kepingan puzzle ini buat ngelihat dampak langsungnya ke ekonomi Indonesia. Yuk kita mulai! Oke, masuk ke bagian pertama, strategi Bank Sentral Global dan manuver seru yang dilaporin lagi terjadi di dalam Federal Reserve Amerika Serikat. Coba bayangin, ada dua kubu yang lagi tarik-menarik. Berdasarkan sumber materi kita, ada intrik politik internal yang cukup tajam di AS. Di satu sisi, kita punya skenario A, di mana Gubernur The Fed, Jerome Powell, dilaporkan pengen mempertahankan status quo. Artinya, suku bunga ditahan tinggi. Di sisi lain, skenario B mewakili transisi ke kubu Donald Trump, dengan tokoh kayak Kevin Warsh yang diprediksi bakal ngegas buat motong suku bunga. Sumber kita bahkan mencatat rumor adanya kesepakatan tingkat tinggi, di mana investigasi hukum mungkin aja dijadiin alat tawar-menawar dalam pergantian kekuasaan ini. Tentu aja, ini murni laporan dinamika politik mereka ya, dan kita di sini cuma fokus ngelihat gimana efeknya ke kebijakan moneter. Sekarang coba kita cek timeline yang lagi rame dibicarain. Bulan Mei diprediksi jadi akhir masa jabatan Powell sebagai ketua. Terus bulan Juni, transisi pemerintahan ke Warsh atau perwakilan Trump bakal dimulai. Tapi tunggu dulu, skenario dari sumber kita nyebutin Powell mungkin mundur dari kursi ketua, tapi dia bakal tetap bertahan sebagai anggota Dewan Gubernur secara strategis. Kenapa coba? Karena The Fed itu ngambil keputusannya bareng-bareng. Dengan tetap ada di Dewan, kubu status quo diprediksi masih bisa nyegal upaya pemotongan suku bunga drastis dari pimpinan yang baru. Taktik bertahan yang pinter banget buat diamati kan? Poin krusialnya nih, The Fed itu nggak gerak sendirian. Sumber kita menyoroti kalau bank-bank sentral raksasa lain kayak Jepang, Jerman, Kanada, Inggris, sampai negara-negara teluk dilaporkan lagi asyik koordinasi di belakang layar. Tujuannya apa? Buat ngunci strategi suku bunga tinggi secara kompak. Kalau mereka semua gerak bareng nahan suku bunga tetap tinggi, ini bakal nyiptain tekanan global yang masif, bikin kubu yang pengen suku bunga rendah jadi makin susah napas. Nah, sekarang kita geser ke bagian 2. Ada langkah geopolitik kejutan dari Uni Emirat Arab yang diklaim bisa menggeser keseimbangan kekuatan global. Kita semua tahulah ya, Uni Emirat Arab atau UEA itu pemain kelas berat. Saat ini mereka produsen terbesar ketiga di OPEC. Tapi ada rumor kenceng dari sumber kita yang cukup bikin shock. UEA bersiap buat keluar dari OPEC. Motivasi utamanya diklaim berkaitan sama makin panasnya krisis yang libatin Iran, plus keinginan UEA buat nyelarasin kepentingan strategis mereka sama Amerika Serikat. Bayangin aja, kalau domino yang satu ini beneran jatuh, peta energi dunia bakal berubah total. Dan penyelarasan strategis itu kabarnya bukan cuma omong kosong.
Ada laporan soal pertemuan koordinasi tingkat tinggi antara bankir-bankir di Dubai, Departemen Keuangan AS, IMF, dan Bank Dunia buat mengeksekusi currency swap atau pertukaran mata uang dalam skala yang masif. Ingat ya teman-teman, ini bukan sekedar transaksi bisnis biasa. Ini adalah langkah geopolitik yang serius. Yuk, kita lihat gimana benturannya di lapangan. Di satu sisi, langkah currency swap antara UEA dan AS ini dirancang buat memperkuat hegemoni dolar AS. Tapi di sisi lain, kita punya kubu BRICS yang dimotori Tiongkok dan Rusia yang lagi gencar-gencarnya dorong dedolarisasi, alias ngurangin ketergantungan dunia sama dolar. Jadi langkah UEA ini pada dasarnya adalah serangan balik yang terkoordinasi buat melawan tren ninggalin dolar tersebut. Ini benar-benar pertarungan sengit buat nentuin mata uang apa yang bakal nguasain masa depan perdagangan dunia. Sekarang kalian mungkin mikir, oke, urusan geopolitik AS sama Timur Tengah emang seru, tapi apa hubungannya sama dompetku? Nah, jawabannya ada di bagian 3 ini. Krisis inflasi cost push, biang kerok asli di balik mahalnya harga-harga sekarang. Coba lihat angka 4% ini. Sumber kita memproyeksikan kalau inflasi di AS bisa melonjak sampai 4% di akhir tahun 2026 nanti. Kenapa ini gawat? Karena target normal bank sentral tuh cuma 2%. Angka 4% ini ngasih tahu kita kalau krisis inflasi belum kelar dan kondisi ini bakal terus maksa bank sentral buat nahan atau bahkan naikin lagi suku bunga mereka. Tapi tunggu, kita harus paham dulu nih jenis inflasinya. Kuncinya ada di konsep cost push inflation. Jadi, ini bukan tipe inflasi di mana masyarakat tiba-tiba punya banyak uang terus belanja gila-gilaan. Kalau itu namanya demand pull. Bukan itu. Inflasi sekarang terjadi karena biaya bahan baku produksi yang super vital kayak minyak mentah harganya meroket tajam karena pasokannya macet. Gini nih alur logikanya. Pertama, ketegangan naik di titik-titik kritis kayak Selat Hormuz gara-gara konflik geopolitik. Kedua, ini langsung mengancam rantai pasokan minyak global. Ketiga, begitu pasokan terancam, harga minyak dunia langsung terbang. Dan keempat, karena hampir semua industri di dunia ini butuh minyak, mulai dari logistik, pembuatan plastik, sampai pupuk buat pertanian, ya otomatis harga semua barang konsumsi kita juga ikut-ikutan naik. Makanya sumber kita ngeluarin satu argumen tajam yang pas banget. Menaikkan suku bunga tidak akan membuka Selat Hormuz. Masuk akal banget kan? Kalau akar masalah mahalnya barang adalah karena kapal minyak gak bisa lewat gara-gara ada konflik, ya dinaikin sampai seberapa apapun suku bunganya gak bakal nyelesain masalah supply fisik itu. Harga minyak tetap bakal mahal dan inflasi tetap tinggi. Ini dia paradoks kebijakan makroekonomi yang lagi kita hadapin sekarang.